Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, acara selanjutnya pesan-pesan atau siri sekaligus nasihat di momen yang sangat mulia ini, di dalam rangka memperingati milad atau hari ulang tahun Darun Nadwah yang ke-24, di mana dalam hal ini akan disampaikan oleh guru yang tercinta Habibun Al-Mukarram, Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Haji Musaharul Karim Muslimin. Pada beliau waktu dan tempat kami jauhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wal mustafa wa maulana Muhammadin ajma'in, amma ba'd. Yang kami cintai dan membanggakan istri kami, yaitu Ustazah Hajjah Moniah SPDI, dan para ustaz dan ustazah yang saya hormati pula, dan tamu undangan dari Kambang, dari Jelatang, dari seluruh jajaran alumni Darun Nadwah yang datang pada malam hari yang penuh berkah ini yang saya hormati dan saya cintai. Sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, afdalul iman an yata'allama anna Allah ma'aka, kata Rasulullah. Paling afdal iman seorang hamba itu apabila ia memberitahukan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama kita sekalian ini, haitsuma kunta, di mana saja engkau berada. Limbe pun tahu te hatta di dalam tiang ulah, di dalam tiang onte, di dalam tiang empah, di dalam dasar laut. Namun kita bersama Allah, maka kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah iman yang paling cintai oleh Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah. Itu marilah kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas semua anugerah yang Allah berikan kepada kita, berupa sehat walafiat, berupa segar dan bugar, berupa rizki yang kita makan, rizki yang kita minum, pakaian yang memakai pakaian baru-baru. Itu semuanya adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih sampai milad yang ke-24. Darun Nadwah ini masih termuda di antara seluruh pondok pesantren wilayah Camat Gerung ini. Kitalah termasuk yang paling muda.
kita yang termasuk paling kanak, tetapi alhamdulillah wa syukurillah melewati orang-orang yang sudah ikatan tahun dia berdiri pondoknya, namun masih terpengan. Alhamdulillah kita ini tidak pernah berhenti dibangun. Dari sejak kita mulai meletakkan batu pertama pondok pesantren Darun Nadwa ini, tidak ada henti-hentinya dibangun. Mudah-mudahan sampai ila yaumil qiyamah. Masya Allah, tabarakallah. Inilah akidah yang saya pegang dari guru saya dulu. Kamu usaha penuhkan kepalamu dengan ilmu dan penuhkan dadamu dengan hidayah Allah dan tangan terampil. Saya walaupun tidak bisa bekerja, tapi tahu tempat salahnya. Nah ini makanya hati-hati kalian semua bekerja. Tanya dulu ke saya, bagaimana ini kalau kita kerjakan salah apa benar, benar apa salah, betul apa kena, seperti itu. Dan nanti kalau barang yang sudah jadi lalu salah, mesti saya akan rusak ya. Itulah sifatnya saya dari dulu. Kalau ada orang menyalahkan, saya diam dulu. Datang sekali menyalahkan, saya diam. Datang 2 kali menyalahkan, saya diam. Kalau sudah datang ketiga kalinya, dia katakan bangunan ini adalah salah, robah dia. Tapi pakai uang ke sini sendiri. Jangan merepotkan saya. Namun penyalaan cekat penyalaan, cekat penyeda. Aku berdiri di sini, cekat memisahkan. Berhenti, ada orang berani. Jangan mentang-mentang menjadi orang tamu datang di sini akan menyalahkan bangunan, menyalahkan keadaan. Saya akan suruh dia rubah, saya suruh dia berusaha dan bikin dengan mana yang baik dengan uangnya sendiri. Begitu. Makanya sekarang tidak ada orang berani menyalahkan. Nah, inilah Darun Nadwa berdirinya tabarakallah dari sesuatu yang sangat hina. Setiap malam Senin saya dirikan pengajian. Disitulah mulai adik-adik saya mau makan kerupuk, mau makan kangkung, mau makan kolang kacang. Karena orang-orang tua-tua yang datang ngaji ini membawa kerupuk, membawa tempe, membawa tahu, membawa kangkung. Jadi disitulah mulai permulaan akan. Dan tidak lama saya di rumah. Saya kudu nyampe dari Darun Nadwa itu dari Darun Pala ke rumah hanya 3 malam kalau tidak salah. Itu malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Malam Senin, walaupun rumah itu adalah pagarnya tabarakallah ahsanul khaliqin, jebol, rusak, tapi tengkongnya banyak. Walaupun ente boleh tengkong lu, isi duitnya nyelamuk-lamuk tengkong. Teman gak akan tengkong? Teman gak akan tengkong? Ini teman akan tengkong ya. Tengkong sak kobol-kobol lu. Bukan? Tapi Masya Allah, walaupun begitu rusaknya Bawongan ini, setiap pagi kita butik tengkong sampai sekelaru. Bahkan itu tengkong besar-besar. Kita lihat dia keluar dari tanah, yang kan ini jangan dicabut, segitukan dari adik saya. Nanti kalau sudah besar, pas malam-malam beli, namun sekali ini hampir 2 nih belinya. Tolong di nari, tolong di piring ada 2. Masya Allah, tabarakallah si beli-beli. Bukan ni tengkong kombol ini kebah doang duit jadi. Ini kebah.
Kombol-kombolon tu melengkung masih kombol, gerak masih kombol. Ini sedekah ke bawah, kan? Itu banyak sekali kalau sekarang temboknya kombol. Ya Allah. Nah, kedua kali selawat teriring salam terhadap tauladan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari bersama-sama membaca selawat 3 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena Nabi sendiri mengatakan, "Aksiru minas salati alayya." Umatku, luwe-luwe pada selawat jokanku. Ini Nabi sendiri, bukan saya. Saya yang ceritakan bahwa Rasulullah SAW dulu sudah berapa abad dia mengatakan, "Aksiru minas salati alayya." Umatku, luwe-luwe pada berselawat, baca selawat dan denganku. Lagi kalian ada berselawat, kami luwe-luwe kan? Ya, kenapa tu? Kan? Pada berselawat, kadang-kadang ini membaca selawatnya, pada berselawat, kan? Tapi sulit. Selawat itu sekarang sudah sulit. Dan karena biwetanya kebowok diupai, ada 100. Tidak ada yang berbeda. Itu sakitnya selawat zaman sekarang. Tabarakallah, Masya Allah. Nah ini, mari kita basahkan mulut kita untuk hadrahan seperti ini, membaca selawat kepada Nabi. Minas sholati alayya, katanya, fi yaumil jum'ati aw lailatul jum'ati aw lailatul mingguin, kata Rasulullah. Kan hari Jumat, malam Jumat dan malam Minggu dan hari Minggu. Kan kalau hari Minggu kan orang dari hari Sabtu sekarang 5 hari kerja. Terus Sabtu lalu dengan pegawai-pegawai, pejabat-pejabat lalu mancing, dokter lalu mancing sampai tekan dinulak jadi empat ini segala itu. Mereka berpancing ada. Anda jangan pancing cewek-cewek ni pancing mah. Dan cewek ni cowok-cowok ni berpancing wah. Sarang kejitan, sarang wah. Sudah. Dia biar pada ngaji, pada larat, nina tokol lo di tangga sekarang gua nenu. Terus sama amat tokol ni, atuan tilam lo. Sama amat kena kena. Itu saya tahu kamu semua. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tabarakallah, kelapan dari dalam kamar membaca selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai lelah membaca selawat. Ini saya selalu selawat itu 3 kali. 3 kali karena yang 3 kali itu pahalanya seperti orang memerdekakan Nabi dari golongan Bani Israel 40 para Nabi. Itu murahnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Nabi Muhammad ni. Panjangnya itu pada ikulah kedak duduk bareng baca selawat. Ya Rasulullah salamun alaihi. Jangan kasih menang setan itu, bunuh setan itu. Apa sih borok setan? Apa sih mati setan? Yang bulu biqauli
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi nyampe lubuk hati. Namun la ilaha illallah biwek doa jangan selesai itu sekat kadang bulu badan ke atas ke bawah, sekat ke bawah ke atas, kadang menjadi ni kalau tema mungkin masih kesurahan tadinya ni arah doang tapi kalau seder pokoknya bagaimanapun cantik kita, bagaimanapun ganteng kita, kalau kita tiduran itu adalah Nabi sendiri mengatakan an-naumu nisful maut. Tidur itu adalah setengah dari mati. Karena roh kita keluar tatkala tidur. Ruh mahdah namanya yang keluar itu. Di ruh mahdah yang keluar, roh hayat tetap ada di dalam jasad kita. Tapi kalau sudah roh hayat keluar, ruh mahdah keluar, tentu orang itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang beruan tindu beruan terlemah yang ke jam 2 masih di penjara, jam 3 masih di penjara, pada jam 4 orang nazkit ya daripada mengkaman tindu. Dapat memanfaatkanlah seperti kelas sedikit kelas 2 ini di sebelah di daya sebelah selat utara itu kan manfaat, dia bermanfaat. Kalau di sebelah laut yang besar-besar ini adalah lebih-lebihan sama sapi, lebihan sama kau lagi Pak Habib ya berkerokok duduk ada tindu. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Mari, apa kelanjutan dari hadis Nabi yang mengatakan salat alaihi itu kuntu lahu syahidan wa safi'an yaumal qiyamah. Umatku anda sepada baca selawat di kelam hari di kelam minggu ni, aku jadi saksi di hadapan Allah. Wahai hamba, wahai umatku, kata Nabi, Nina atau mama, toa atau oda, jejerik atau memerik, bes selaputnya mana, enggak kadang barunya semacam selawat ada, kasih numpang doa yang hadir. Dipotongkan nasi tumpang itu oleh Profesor Dr. Haji Nazaruddin Naami. Dia yang memotongkan saya nasi tumpang, lalu dilepaskan saya di muka saya. Dan kedua sekretaris saya Pak Dr. Ahyan, dia menjadi Profesor Dr. juga, Profesor Dr. Ahyan Ramli apa namanya. Dia memotong juga kasih tumpang itu, dikasih bupati di dekat saya. Tapi saya dengan bupati asal mau makan dengan dua saja, yang lain-lain itu tidak. Saya akan saya izinkan Ibrahim. Ibrahim itu dibeli makan makam, dibeli makan makam. Dia tongkol mangan. Wilayah anak kecil tempur yang gede mangan dete, tunggu beumi ngaji. Jadi malam kami jadi mau pada ngelawak kanin dete, ada sebetulnya pada ngelawak. Seperti itu. Dan tanyakan ini BB apa? Kalau orang bisa gitu kan di bawah. Mengandungkan apa marun bus-busan kocek apa dia bihun dan dia apa dengan biak-biak di bawah
je pura-pura uha kasi bapak dia doa itu sila kau sila buat pada ngalor ni ujian tu sila itu sampun selaku tadi sampun minum dan makan kebiasaan sebelum baik dan terlalu arba'in satu orang bernama 40 orang arba'in namanya orang Kudus, orang dari Jawa, orang Kudus itu dia masuk yang tantang di Tuhan lain. Kalau Tuhan macam 2 malam suruhnya Syalmatullah Tuhan kalau tantang arba'in itu jaguran Mesir wah kalau yang dengan Tuhan Juru Aman dulu aman dulu aman pada di Jempong mak terus gue semua dia ngombe jauh tandang arba'in siap jaguran ini waktu apa itu teh jadi mantan doang salah iman ini untuk pedang terus aras tendang awang balena aras mami jadi campur jendela sungguh main arba'in lebani ni muhitman kubahar ni ada tandingnya dan tiada lawannya tenang lelah kita tuh darah semua dengan wah sawah itulah perkiraannya sudah sama Al-Makrullah ini dia tidak akan berani keluar karena masih sepi lah ya ada di sana cuma di Bukit Tinggal ada kajian pendidikan kembali ada anak sepi kita ditemani angkat masih dari timur sampai jam 2:30 angkat kasar kesuruh kekumian beja kasar makan tarayangin aneh gue kita sebut tapi tidak keluar namanya 2 jelur sawat kalau datanglah dia ke Al-Makrullah berubahan ingin masuk ke Thariqah Barulah sehingga dia jadi pemandong di situ menjadi dia yang mengajarkan dan berubahan doa Nabi Allah Hidir dia yang mengajar dan berubahan mengajar artinya dia bercerita lalu kalau para berbisa datuk kalau sekolah segeti ikian okat doanya lalu mami lupa doa sedap tu sana mami dimain dengan kan nyamuk dari dalam bangku mana leh subur kabur subur taman di dalam lemari itu kamu mami doa buku doa kartu muni tulis ya Allah ya Karim penerang Emirat tutup saya baca sebab baik tulis dan tulis doa gerti atau ulah lo kami syukur datanglah perempuan sak pelik no datang berlimber di atas satu bahan sak melingkir no yo kan apa ini bergini sepelik dan lihat lalu lalu saya keluar menangkapnya begitu dia terbang saya ginikan ke dia berbunyi ketuk mikir ke sebelum Allah tinjau dia target kemelas beta berbunyi baru aku bos ni kayak itu ni dalam lemari dalam lemari Masya Allah tapi kalau sekarang saya tidak pernah menyebut-nyebut apa yang saya temukan saya ceritakan saja sama kalian semua tapi kadang-kadang kalian tidak perhatikan waktu ngaji subuh itu saya ceritakan semua doa-doa itu saya ceritakan agar kalian itu akan memanfaatkan nanti setelah kalian nyampe di kampung halaman kalian ceritakan seperti halnya itu orang yang keras tak bisa lemes jenazahnya itu
Itu saya baca dulu di dalam kitab apa namanya saya diberikan dari Lombok Timur, mungkin kitab itu. Itu dia katakan, ingat kamu asal nur cahaya. Itu katanya di dalam kitab itu. Ingat kamu asal nur cahaya. Qala lakum arastu bi rabbikum qalu bala. Bacakanlah ini 3 kali. Saudara mati mana di keras ini suninya para keras takkan ni apa report ini. Nah, bacakanlah dia 3 kali. Ingat kamu asal nur cahaya. Qala lakum arastu bi rabbikum qalu bala. Tidak katakan Sayyidina qalu bala sampai sana. Itu pernah saya coba dia Haji Ibrahim namanya di Kebun Lidi. Dia keras sekali ini jenazah. Berdakna dan pun buka satu. Harus dijemput sini. Saya nyampe di sana, saya lihat sudah dipindahkan ke tempatnya dimandikan. Terbuka-buka yang teguk tulen. Coba dulu bapak-bapak ibu-ibu. Coba kita sampaikan dari tak ember dulu. Jadi dulu bayi apa namanya itu, air bidaranya, air golnya jadikan, air kapur marusnya jadikan dulu. Lalu saya bacakan dulu air yang biasa itu 1 ember. Lalu saya bacakan yang tadi itu 3 kali dia baca. Lalu saya bangun dari tempat saya baca itu bawah air ember itu. Lalu saya sebut Bismillahirrahmanirrahim. Lalu saya baca tadi itu di ember itu. Begitu nyampe air itu dari kepalanya sampai ke kakinya, tangannya sudah lepas tangannya, bapak buka tangannya. Tabarakallah, heran orang Kebun Lidi waktu itu. Jadi presiden bau si kebuka wah, dia bau si telak kawah. Mana bunga ya terus, badannya pun lemes, luber, mana bunga. Pertaknan layanan untuk berikut lagi bau. Nah itulah keajaiban ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya marilah kalian semua supaya kalian itu bisa nanti setelah kalian besar, saya timpaskan kamu ilmu-ilmu yang rahasia-rahasia yang bagi yang rajin ngaji kelema itu. Tapi kadang-kadang tidak mau ditulis, tidak ditulis. Apakah tidak ditulis karena tidak diperhatikan? Apakah bagaimana? Saya tidak tahu. Padahal tabarakallah, saya ceritakan, saya ajarkan kepada kamu semua apa yang saya temukan di dalam kitab-kitab orang-orang sufi itu. Lalu semuanya saya ceritakan kepada kalian. Ya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahanlah kita termasuk golongan umat yang sejati. Umat yang sejati itu adalah orang yang paling dicintai oleh Kanjeng Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dia katakan, aksiru alayya minas sholat. Umatku, luwe-luwe pada baca selawat. Kadang aku basahkanlah mulutmu, basahkanlah hatimu, basahkanlah kerongkonganmu dengan membaca selawat seperti yang tadi. Seperti Pak Maulana kan semakin dia pingsan yang pinang lindah dengan aslinya malam dicelakan. Dia malam lindah karena hari
itu nanti akan menjadi suaramu itu akan terdengar sampai di sidratul muntahanya Allah, sampai di arasnya Allah. Tuh, dengan selawat-selawat yang kita baca. Dan selawat ini walaupun kita dalam keadaan tidak bersuci, kita boleh membaca selawat. Lain halnya kalau Al-Quranul Karim, kalau kita tidak bersih, kalau kita tidak suci, tidak boleh kita membacanya. Bagi orang yang haid, bagi orang yang nifas, bagi orang yang junub, ya kalau ngentut silahkan saja, tapi jangan pegang-pegang. Hafal Quran itu. Wa idza qila lahum ini masa belajar lagi ini pada pesekar suara pasti ngentut. Dengan menena kecil Zerna Diselol itu dengan wah biasa kalau ngomong dan kerasan buahnya disukul tutna. Kemudian dia masih belajar dia asal kerasan ini pasti itulah kelebihan kita membaca sapaan selawat ini. Kuntu lahu syahidan, dan kueraknya saksian di hadapan Allah, wasabi'an, dan memberikan kalian syafaat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kalau mau syafaat itu, mau dekat kepada Allah, maka rajin-rajinlah melakukan ibadah sholat, lakukan selawat, baca selawat. Mari selalu dan selalu untuk membasahkan mulut kita membaca selawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi mengatakan iqtarabatis sa'ah, wahai umatku, kiamat ini sudah dekat. Wahai Nabi, bila abad yang sudah lewat, dia katakan iqtarabatis sa'ah, umatku ni nama kiamat ni warapat kiamat ni lain bedakan bahasa Nabi apalagi itu karena mungkin lagi seberas induk kalau cerita ajaran Baitul Muqaddis itu lalu dia tinduk ke tanah. Kalau sudah letak ke tanah, maka disitulah maka akan goncang dunia ini segoncang-goncangnya, akan ribut dunia ini seribut-ributnya. Sekarang kan ributlah Israel dengan orang Palestina. Di situ orang yang beribadah seperti ini dilemparkan bom, habis mati. Tapi dia itu adalah orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid. Dia menegakkan kalimat Allah, lalu diledakkan bom, dilemparkan bom, terbang helikopter dari atas, lepaskan dia bom, kemudian hujan selesai. Tabarakallah, diman saatnya orang-orang yang luar agama Allah ini akan sewenang-wenang terhadap orang yang beriman. Nanti kalau sudah datang saatnya, kadang kalau tidak salah 12 bertahan satu. Orang-orang jahiliyah ini 12, kita satu, kita sendirian. Itu seimbang. Walaupun dia dengan 12 orang, kita sendirian akan bebas kita gunakan. Melakukan jadi para sele barang kemong apa daun dia kerang kemong dia empuk dan ada manusia yang keluar lebih empuk dari kedebong duit kesana si benang-benang namun manusia ya Allah perkes mantap belum terus petuk dua terus dan si dekat-dekat dengan marino walaupun duit batu mati sikit-sikit nak cerita mati. Orang Islam karena dia tidak bersiaga, lalu dia digalah dari belakang, lalu dia mati. Satu orang Islam yang mati,
Namun Bali itu berapa yang mati pagi-pagi orang keluar mencari tangan, mencari kaki di situ nanti berapa angkat belajar di bawah pade itu mengajar, pade itu perang, tapi belum ada bantuan dari orang yang sakti. Orang Islam ini berpatualah satu orang, jangan lari ke tengah lowong, ke tengah padi itu. Namanya pade sudah pade masih ya rebah. Dan Islam datanglah Tuan Guru, sahabat Mami Noah satu dari pada laku belang wano. Kalau ibu apa meninggal makanya. Karena Tuan Guru Azim kode cendek kakak. Manusia sudah sini baru meninggal. Sampai bapak datanglah dia. Sudah dia sholat, sudah ada kawin anak, apa-apa lagi penuh. Sudah datang, sudah jalan. Depan Zohor datang. Ia datang kena jauh makan daripada Muhammad Tuan tunggu dia turun. Tahu balik jahatnya. Kalau ibarat tayat. Pada tayat mohon padi selalu dengan Islami tayat. Boleh pepes tuan belum. Pepes belum kena itu mati. Pepes belum rebah tadi di padenu orang lagu yang negara tidak takut dengan. Jadi sahabat tadi sayang saya saupi mana tuan prosedur berang ni nanti kat tuan ni yang kasar berang sebawa ni jauh sida ni kat ujang bersiap di muka ni coba lalu kalam soal liwat dalam bersiap balik yang kata polisi mana Nabi jaga duitnya. Alhamdulillah liwat motor dia polisi itu tidak dilihat mungkin masuk ke rumahnya di Sopi itu. Tabarakallah, masya Allah. Nah inilah jadi kelebihan kita membaca selawat dari dunia sampai di alam akhirat kita akan dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yazdadun nas ala dunya illa hisud. Lagu manusianya ini dipandang dan ini cukup rasa si dunia ni. Semakin senang mencari dunia, semakin senang mengumpulkan harta dunia. Wala yazdadu naminallahi illa bu'da. Dengan sebarang ini dapatan dirinya juga kepada Allah, bahkan ia semakin jauhkan dirinya kepada Allah dengan ubar rezeki lau, ubar hidup daya. Kalau saya kalau banyak pengalaman, kalau orang itu ngecos, silap balik rezeki lebih kita dari baris, kemudian juru-juru itu silap dia kepeng balik kayak sedengannya dia. Apa yang dicari? Tentu kedayaan berani kita ajinasi ada sepiring lau anu berani kita ajinasi sepiring timu anu berani kita ajinasi sepiring barat anu berani kita ajinasi sepiring yang tidak lari ke sana kemari untuk cari nasi satu piring adalah karena pondok dia berdebaran aran kerpus akhirat. Gerpus yang jadi teman dia jadi teman hidup dari pondok dan luakan sebigala dari luar kalau dari pondok sudah buka terkekang awas membuka ini pola kata dan kemudian kita kan belum lain baik yang munas bau bukan kita teman di barang haram soalnya kan tuh. Coba kalian jaga makanannya, kalian jaga bemangan seperti yang telah di pondok. Ia akan makan tabarakallah dua nasi daripada seda-eda. Kamu ditulis oleh Allah tidak akan diberikan nanti rezeki sebanyak-banyaknya setelah kamu jadi orang dewasa. Berari ada jemaah rezekinya sekedar secukupan makan sejelur. Sebab kamu lihat saya kalau makan bewet saja tidak ada di muka saya.
Saya cari dia, kalau ada saya makan. Karena itu bebek itu kata guru saya dulu, Bang Guru Abahan dan Syekh Karim sama, redaksi ilmunya sama, surahnya juga sama, cara yang ngajar juga sama. Itu. Jadi kalau ada jatuh nasinya, bungut dia, makan dia, itu nanti menjadi maharmu di dalam surga. Dia akan menjadi intan, dia akan menjadi zamrud, dia akan menjadi permata yang sangat mahal. Itu bebek-bebek yang kado itu. Lagu itu kan bilang meja pun lebih teteh longkah. Makanya supaya jangan kamu dimohonkan laknat oleh rezeki itu. Saya tidak akan mengeluh walaupun begitu caramu, tapi kan punya perasaan. Di tukang lagi ini dengan kerjaan nasi, menandakan piring di mana di mana jangan. Muka sedokan 2 kali ngeluh-ngeluh, dengan mesana, mungkin dengan 2 piring ini lekak lagu, tapi lekak lodo selain lainnya. Begitu yang buat padahal mesame. Jangan kena semangat lah, nanti kita nasi dan kepel imam benda piring. Kalau nak ketumpukan malah tinjau binungkong, boleh di semangat lagi saran dengan prasmanan, bila pemalan aja. Sama tumpukan setingkau kapuk dari tumpukan nasi dengan nasi, dengan prasmanan dalam nasi mamit taruhan itu dalam gedungnya tamaan nasi, lalu kandungan urap buka. Baca mihut apa nu? Baca jangan yang apa ni bibi apa pun kau turun tolang ada kami. Kalau sekretaris tu sekjen tu, kalau ketua saat ini tu, jangan pak, jangan bibi, jangan sampai segitukan dia, jangan sampai, jangan bohong dia, tak berani pak. Silakan itu jangan saya yang beri pak abah kalau mami perlu hidup antara 2 kali 3 kali nasi itu cuma sedikit saya tinggalkan. Nah ini untuk orang lain yang sedikit ini saya gitukan. Datang Pak Arba'in yang bawah dari bawah nasi dari restoran dari apa namanya dari prasmanan itu saya lihat juga semangat saya lalu duit kerupuk nambun, kurak-kurak nambun, dan setelah nambun maka, nah jadi kemudian prasmanan nujanya, biar di samal, kadang masih ada foto sendok terbaik, kerupuk 2, jangan sebongkel, belum manok foto jadi baik, ini pada Guru apa leh, sisino. Yang ada hubungan sebetul manuk panggang, manuk potong kaji jidingku pada kelor baik. Yang ada hubungan kaji jidingku dan ternyata dia sedang sakratul maut. Begitu dia pulang dari situ, langsung dia mengajar di rumahnya. Karena dia sudah mulai mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, lalu datang menjemput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah datang guru besar, dia sudah oleh teman ibu bapak-bapak, namun dia adalah Tuan Guru Harimau, Tuan Guru Serigala. Ini adalah segala seperti dengan ditemani. Pernah datang, mohon maaf, balik selanjutkan menjadi di Bungge, di Bungge mereka nganggur, ibu-ibu nonton ngante. Ternyata sampai di situ. Tidak usah udah kita makan Pak Tuan Guru. Ayo mana yang langsung acara sih bukan. Jom acara itu kejadian. Ayo acara ke berasi dia. Tidak acara dia juga ikut berasi. Tapi saya ingat selalu dan sampai kapan-kapan saya lihat manuk saya ingat saja dengan suaranya yang mengatakan, wahai ibu bapak yang ada di dusun Dasar Kebon ini, jangan berhenti mengundang Tuan Guru Musahab. Alhamdulillah, saya sangat bahagia dan perlu ditahu
dia nara hubungan kalau mana potong ni kaja jengku, nara hubungan kaja tolong dayang ke kaja tolong bilang siku-siku pada telur bayi. Ternyata orang itu adalah dia sedang sakratul maut. Begitu dia pulang langsung sambung pengajiannya, masuk maghrib dia langsung sholat maghrib. Begitu selesai sholat langsung dia dipanggil oleh pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia meninggal dunia. Tetapi saya tidak ke sana menyolatkannya, karena kita lihat dan diberitahukan sudah masuk ke dalam ruang lahad, sedang orang memakamkannya. Jadi saya tidak ke situ jadinya. Tabarakallah, kalau bagian Lombok Tengah ini sayalah satu-satunya disebut dengan nama Tuan Guru Serigala, Tuan Guru Harimau. Tidak segan yang kalau dia memang benar, saya benarkan sebenar-benarnya. Kalau dia salah, tidak saya tegur dia, tapi berikanlah cara untuk memperbaiki. Jadi alhamdulillah wa syukurillah, ini dari jauh-jauh datang dari Jelateng, bahkan ini jam setengah 12. Mungkin acara ini kita akan counting sudah sampai jam 12 ini. Setengah 12 macam bagi nasi tumpang. Yang ustaz-ustaz ini sudah lapar, yang apa namanya ini sadrah ini cuma Pak Maulana saja mungkin sudah makan, yang lain ini belum makan. Sudah makan yang lain? Oh, satu Bang boleh ada nasi pada sebakul. Ini pas terlalu duit lalu kepala sendiri dari ini suruh inabi ngajar tidak ngelor tidak sepus kali ini tidak nunggu lalu ini kemerdekaan dia ini sekepat ini mana oleh dengan pandu biskop dua terluang dua kegedeng dua segala kita mau ampas tak mau ke sini dan segala segala punya ribu dari jago kita sebelum-sebelumnya kalau kita. Nah, jadi marilah kita gunakan, manfaatkan seperti kata saya yang tadi itu di waktu ngaji, kita punya akal, maka akal kita berkiblat, berimam kepada Arsullah, kepada Baitul Ma'murnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah, mari dan nyawa ruh kita menjadi kiblatnya di waktu kita melakukan salat adalah Arsullah, arasnya Allah. Jadi luar biasa yang namanya solat ini. Dan di dalam solat itu adalah mutlak wajib ada yang namanya salawat. Sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekeliruan. Ada Allah waliyakum ila sabilil falah ila dalil wa huwa al-muwaffiq ila al-qawmil karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu penyampaian nasihat-nasihat sekaligus kabar siri dalam rangka memperingati Hari Ramadan yang ke-24. Semoga apa yang beliau sampaikan diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi panutan juga, menjadi lebih baru kita semua, menjadi lebih baik dalam rangka Allah yang ke-24 ini. Semoga kita semua bisa menjadi dan memberikan kebanggaan bagi pondok ketika kita. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya langsung doa. Setelah itu nanti pemotongan nasi tumpeng dalam hal ini akan doa akan disampaikan dipimpin oleh Ayahanda Bapak Kepala Gubernur Ali Miskin. Kepada beliau waktu dan tempat kami lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Ya Allah,
ila arwahi mursyid Syekhuna Al-Abhar Muhyiddin anasallahu wasatahu bersama istri beliau tercinta Siti Zahratul Hajjah Siti Zahratul Azizah dan Al-Mabrullah Al-Mursyid Tuan Guru Mustiadi Abhar anasallahu wasatahu dan adik beliau Tuan Guru Iqbal Muhyiddin. Mudah-mudahan beliau tempatnya berdekatan dan selalu dia bersenyum-senyuman di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang empat ini, dan mudah-mudahan ditempatkan oleh Allah di tempat yang seindah-indahnya. Ya hadhihi niyah wa kullu niyatin shalih wa lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hari besok pimpinan Nahdlatul Ulama, tapi saya tidak diajak karena Profesor Dr. Nazar An-Naami, kalau Abah tidak usah kita ikuti, dia mau ziarah ke makam, tapi caranya dia kumpui dengan memakai sepeda motor. Silakan siapa yang mau ikut, dia mulai dari Tuan Guru Ridwanullah. Itu saya tidak pernah nongak sama dia, tapi saya mendapatkan ilmunya sudah ada, saya amalkan sama dia. Ilmunya dia ada yang saya amalkan. Surat Yasin, dia mengatakan Yasin, 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 Yasin sampai 14 kali. Lalu dia katakan ruh Jawa Cina tumpul, dia katakan di situ. Lalu sampai kata innama amru iza arada syai'an fayakuna lahu kun. Di situ ilmunya dia. Dan pedangnya ada di saya satu. Dia suruh anaknya yang sering kesini dulu sudah wafatnya, Haji Siaran seperti Gedeno, di Abdullah ben berusaha pedang seke Kristus ke jaga buat sini bolak-balik Kristus palena si Abdullah ni buat lemari na buka denara, bawa galang denara, bawa kasur denara, bawa belakang denara, seluruh dia cari tak ada. Tapi telu malam dia berturut-turut mengatakan kasih berusaha Kristus satu. Secara tiba-tiba saya akan mau menyelutkan keris yang pokak pantas di selutnya. Itu keris Al-Makrullah Datuk Tretete. Itu yang saya diambilkan pada malam Jumat. Lalu tidak sempat kasih saya, karena saya sudah masuk ke dalam, saya tidur. Dia tidurkan dengan galangan keris itu pokak. Lalu ada saya cerita, alhamdulillah, di mana kita ganti untingnya keris. Unting terlalu jauh Abah le nomor tengah le perempuan ada Tuan Guru Husni. Jam 10:30 kita sampai di situ. Tuan Guru ni sedang kainullah Janus Sari. Ya Allah, lempot abai jaga kelakar kepada amal ginang na. Tuan Guru Muhammad dulu, ini bukan amal, ini lempot segitu kan. Kalau dulu dia bergerak dulu. Lalu saya yang ambil hambal lekut ke sini lawang. Inilah dia yang cari dia, yang kelar. Dia masih momok. Lalu saya ceritakanlah, saya mau dekat ini keris. Dapat kita dua yang jumpai dengan yang buka ya istighfar. Astagfirullahalazim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jangankan saya, bawalah dia ke dunia. Amerika bawa dia, bawah ini kalau dia bisa mengumpulkan. Tak akan bisa siapapun. B.J. Habibie yang pintar tidak akan bisa juga. Minta bantuan tunggu, kena tunggu ahli senjata,
bercerita kena Datuk Ridwan pian-pian wakris 2000 pian 2000 keris dan begitu dia pegang sama almarhum Datuk Ridwan, maka keris itu menjadi satu. Karena dia raja sama Tuan Guni, raja dengan kalimah la ilaha illallah, raja dengan kalimah syahadu la ilaha illallah, sehingga keris itu menjadi keris sakti. Bagaimana caranya supaya bisa kita pegang lagi dia beruntung luar biasa, bawalah dia ke yang punya. Ini bukan besi, ini adalah batu katanya. Keris itu batu, yang besi. Yang besi bawa tertotok, kemudian tertotok ke durian. Dia ada bawa umur-umur cuma tertotok. Turun dari benang. Ini ada bawa ke yang punya. Saya perintah lagi si Masun, halo, dia untuk kami semua dari tenun kami sebaik tino, terus beribadahlah di sana dan carilah orang yang aneh-aneh. Bukit, guru bukit, jauh dari Masun, mau hebatnya loh, Masun, guru bukit, Amrullah, dengan padangan, kancah dan berzikir di makam, terus, dia tu yang jam segit. Langsung terus dong ketemu ni Kristo. Kami dah zikir dan enak kalau masuk dalam ni. Kalau sebaik tu ni tunggal serat ni, tunggal mesan. Nah, mari dia lihat sudah bersambung tu. Tabarakallah wa ahsanul khaliqin. Itulah keistimewaan daripada Al-Mabrullah, dan itu selalu saya bacakan dia kadang-kadang surat Al-Fatihah 7 kali. Datuk Saleh Amari 7 kali, Datuk Bahar 7 kali, Datuk Tungguru ini Ismail 7 kali, Datuk Ali 7 kali, Datuk Bengkal 7 kali, semua 7 kali surat Al-Fatihah saya bacakan tatkala saya duduk di tempat saya sholat. Itu mari kita duduk dengan doa, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan tidur. Ngamin semua dadahkan tangannya ke doa itu baru diterima oleh Allah. Tangan kita di atas pusat dan di bawah dada kita, baru doa itu diterima. Kalau kita letakkan di betis kita maka tidak diterima oleh Allah doa itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladhi al-fatihi lima ughliqa والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقدار العظيم. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى وزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذي الشفاعة وآله وصحبه ذوي الزيادة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وأهلنا وأصحابنا وأموالنا وتلميذنا يا الله، وتلميذنا يا الله، وتلميذنا يا الله في دار الندوة، ببركة دار الندوة، ببركة دار الندوة، ببركة دار الندوة. ربنا تقبل حسناتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم نور قبرهم بنور الرحمة والرضوان. اللهم صب على قبرهم سبيل الرحمة والرضوان ومن عليهم بجزيل الأمر والكرامة والغفران. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. ربنا تقبل حسناتنا ونسألك الدرجات الأولى من الجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.
Dan sekali kita baca Fatihah, mudah-mudahan kedua orang tua dari saya dan kedua orang tua dari Umi yang telah berbaring di alam barzah, mudah-mudahanlah mereka ini berempat dan anak saya satu dan adik saya satu, mudah-mudahanlah beliau ini, kalau adiknya dari Umi berapa belas banyaknya, tapi dia semuanya diasuh oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Karena baru berumur 2 bulan meninggal, keluar dari dalam perut ibu meninggal, seperti itu tidak ada yang sampai besar, meninggal semua. Jadi dia nanti bila akan tiba kiamat akan masuk, mau dimasukkan kedua orang tuanya ke dalam nerakanya Allah, maka setiap ujung pintu neraka itu mereka itu sudah berdiri di situ. Begitulah keadaannya saya. Kalau nanti bila Allah berkehendak kiranya memasukkan saya ke dalam neraka, dari anak saya yang bernama Bukhari Muslim ini, dia sudah menantikan saya di situ. Kalau bapak saya yang Anda masukkan ya Allah dalam nerakamu, maka saya yang lebih dulu masuk dengan kalau Anda mau memasukkan bapak saya. Untuk itu mudah-mudahanlah kedua orang tua saya dan istri saya mudah-mudahan sehat walafiat, Umi dan ibu guru, terutama anak saya yang sedang berada di ICU, disebut dengan nama NICU. Saya tidak paham apa NICU ini, saya lupa. Ya NICU namanya di Pantai Taruh. Tapi alhamdulillah kalau tadi dia matanya ditutup dengan dengan dokumen operasi mami kira dia tutup sekali di dalam kursi, dia tutup sekali yang luar di situ bagus merentan kembang sesuatu yang otak-otak dengan ini tutup kedua matanya. Namun begitu saya datang mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu dia baca. Dan lalu saya bacakan ayat itu tunjuk tangan saya, lalu saya hidupkan, dia nyotlah tangan saya. Sudah cukup sampai di sini anak saya, bahwa kita diperintah belum waktunya kita berkunjung ke sini nanti, dan ini minumanmu, makananmu belum benar kata dokter, saya carikan dulu. Dicarikan oleh Pak Maulana, kemudian dapat dengan harga 300.000 rupiah satu kaleng. Itu satu beler, bukan kalengan kertas itu, di satu beler. Nah, baru ini yang benar kata perawat-perawat yang ada di situ. Mudah-mudahanlah dia sehat walafiat juga dengan kita semua. Al-Fatihah.